Lagi-lagi, Jakarta banjir. Udah kayak event tahunan, yang tiap tahun pasti ada lagi. Warganya juga udah hafal dan antisipasi dengan ninggiin rumah mereka. Mereka udah nyiapin lantai 2, biar kalau banjir, mereka masih bisa ngungsi di lantai 2. Meski begitu, usaha mereka juga bakal kembali lagi, karena banjir berikutnya bisa jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi, kenapa harus Jakarta yang banjir terus? Kenapa gak tempat lain aja gitu? Tempat yang sekarang jadi kota Jakarta itu, dari zaman Belanda, bahkan Tarumanegara, juga udah banjir. Kenapa? Simpelnya itu, Jakarta jadi tempat ngumpulnya air. Jakarta itu ibarat mangkok, dikelilingi sama bukit yang lebih tinggi daripada Jakarta, kayak daerah Bogor, beserta banyak bukit di sekitarnya. Dan hukum alamnya, air selalu mengalir dan berkumpul ke tempat yang lebih rendah, yang di sini adalah Jakarta. Ini ditandai dengan banyaknya sungai di Jakarta. Artinya, banyak air yang mengalir dan kumpul di sekitar Jakarta. Dan ketika volume air sungai lebih dari biasanya, pastinya daerah yang kena air di sekitar sungai akan meluas. Dengan kata lain, banjir. Karena banyak sungai dan banjir itu juga, jenis tanah wilayah Jakarta itu tanah aluvial. Tanah aluvial ini hasil dari endapan sungai. Dan jenis tanah ini subur dan cocok buat pertanian. Makanya, dulunya banyak wilayah di Jakarta dan sekitarnya itu dijadikan sawah. Tapi, kekurangannya tanah aluvial ini rentan mengalami penurunan tanah. Dikarenakan tanah yang berasal dari endapan sungai ini, strukturnya longgar dan mudah dipadatkan. Sehingga, jika di atasnya dibangun banyak gedung yang berat, dan air tanahnya dieksploitasi berlebihan, otomatis tanah ini akan turun. Ini ngebikin wilayah kayak Jakarta, yang berbatasan langsung dengan laut, lebih rentan lagi kena banjir. Nah ini jadi masalah besar, karena keadaan Jakarta sekarang sudah penuh dengan bangunan dan orang. Jadinya, kalau banyak air ngumpul, bukannya kepake buat sawah, tapi malah ngerendam rumah warga. Kita tahu, Jakarta itu semrawut dan berasa terlalu padat. Ini tanda kalau tata kotanya gak bagus. Banyak banget pemukiman kumuh, dari kolong jalan tol sampai pinggiran kali. Ini artinya, pembangunan di Jakarta itu gak teratur. Ujung-ujungnya, tempat banjir juga ikutan dibangun, karena pemerintah belum ngatur, dan orang yang gak tahu akhirnya bangun rumah di situ. Contohnya, rumah di bantaran kali. Alaminya, pinggiran kali ini bakal nampung air sementara kalau airnya lebih dari biasanya, atau istilahnya floodplain. Dengan kata lain, floodplain ini pasti bakalan kebanjiran kalau air sungai lebih dari biasanya. Ya kalau floodplain ini gak dibangun atau ditempati sih gak terlalu masalah. Yang jadi masalah itu kalau floodplain ini malah dibangun rumah dan sebagainya. Meski sudah ada rumah, floodplain akan tetap jadi floodplain dan air ngumpul ke tempat yang sama dengan zaman dulu. Bisa dilihat dari peta wilayah yang rawan banjir. Mayoritas ada di daerah pinggiran kali, karena itu memang daerah floodplain. Kalau tata kotanya bagus, harusnya floodplain ini dijadiin taman atau semacamnya lah, yang ada pohon dan lain-lain. Bukannya dibangun rumah, ya kebanjiran lah tuh rumah. Udah banyak disebut bahwa Jakarta akan tenggelam sekitar tahun 2030 atau 2050. Ini disebabkan oleh beberapa faktor selain banjir. Salah satunya adalah penurunan tanah. Penurunan tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembangunan gedung yang menekan tanah, ataupun jenis tanah yang berunggah dan mudah ambles. Namun, faktor terbesarnya adalah penggunaan air tanah berlebihan. Mayoritas masyarakat Jakarta masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga air tanah berkurang dengan cepat. Ini diperburuk lagi dengan kondisi Jakarta yang penuh bangunan dan tertutup beton. Jadinya, air tanah gak ngisi ulang lagi. Penggunaan air tanah secara berlebihan membuat lapisan tanah di atasnya turun ke bawah, karena air yang ikut menahan tekanan dari atas berkurang. Sehingga, kekuatan menopang di bawah tanah ikut berkurang juga. Dan kalau tanahnya udah turun, pastinya banjir bakalan makin parah, bahkan bisa tertutup air selamanya. Waktu zaman Belanda, sebenarnya udah ada usaha untuk nyelesain masalah banjir ini. Buktinya, ada banyak kanal banjir di Jakarta. Kanal ini, beserta beberapa pintu air, dibuat agar air langsung dibuang secepat mungkin ke laut. Tapi, nyatanya, sudah banyak kanal yang dibangun, tapi Jakarta masih saja kebanjiran. Sebenarnya kanal ini punya kekurangan, seperti sedimentasi atau pendangkalan sungai. Tapi, pokok tujuan kanal ini punya masalah tersendiri, yaitu membuang air. Kanalisasi ini membuat banyak sungai yang alaminya berkelok-kelok jadi lurus dan berdinding.
Ini membuat kanal sering mengalami overkapasitas karena fungsi alami sungai sebagai penampung air sementara dan daerah resapan jadi hilang. Itu artinya memaksakan kondisi alam agar sesuai keinginan manusia. Alhasil, wilayah yang sebelumnya floodplain akan tetap banjir, bahkan lebih luas dari floodplain yang aslinya, karena alam selalu kembali ke kondisi aslinya. Nah, terus gimana solusi yang paling benar? Jika metode sebelumnya berfokus ke membuang air banjir, bisa jadi solusi yang lebih baik adalah menyimpan air banjir itu. Gimana caranya? Yaitu konsep Sponge City. Sponge City ini artinya sebuah kota didesain supaya air banjir itu bisa ditampung, kemudian nyerap ke tanah. Kalau gini kan airnya nggak dibuang sia-sia, karena air bisa disimpan ke tanah dan bisa dipakai lagi. Dan ini juga bisa mengurangi penurunan tanah akibat air tanah yang berkurang. Jakarta itu terlalu penuh dengan bangunan, dan sebagian besar tanahnya udah ketutup beton. Ini ngebikin air banjir yang dulunya nyerap ke tanah, jadi gak keserap. Ditambah lagi, air tanahnya disedot terus-terusan, yang ngebikin air tanah makin sedikit, dan tanahnya turun. Dengan mengembalikan kondisi semula, dengan bikin Jakarta jadi Sponge City, seharusnya banjir bisa berkurang, dan airnya gak sia-sia, dan malah bikin musibah. Banjir dan Jakarta itu hampir gak bisa dipisahkan. Berdasarkan letak geografisnya dan catatan sejarah, kita tahu kalau dari dulu dan dari sananya, Jakarta itu memang selalu banjir. Tapi ini bukan soal nyalain keadaan, karena bagaimanapun sudah ada jutaan jiwa yang tinggal di sana dan mata pencahariannya sudah bergantung ke Jakarta. Melainkan ini soal bagaimana kita bisa menyikapinya dan mencari solusi terbaik. Kalau selamanya kita nyalain keadaan, maka selamanya juga kita akan tetap mengalami masalah yang sama. Harapannya, para pemangku kebijakan bisa mulai keadaan dan gak sembarang bikin kebijakan yang sekedar supaya disukai masyarakat. Tapi juga bisa memberi solusi terbaik untuk semua orang, baik di masa kini maupun masa depan. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat dan lainnya, langsung tulis di kolom komentar aja. Terima kasih dan jangan lupa